Di tengah optimisme pasar bahwa Bank Indonesia ini akan mempertahankan suku bunga siang nanti, masih ada juga yang mengharapkan ada pemangkasan suku bunga acuan. Ekspektasi Anda seperti apa? Kita ke Pak Iwan terlebih dahulu. Ya, tentu kita punya optimisme bahwa Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunga, ya, apalagi tentu nilai tukar kita akan membaik, ya. Ini juga mungkin berkaitan dengan The Fed yang menurunkan tingkat suku bunga. Dengan sendirinya Bank Indonesia kita harapkan akan melakukan hal yang sama, ya. Dengan cara ini maka kita berharap ekonomi kita akan menjadi lebih baik, ya, dibandingkan dengan kondisi rupiah yang semakin menguat, ya, suruh rupiah yang kemarin sempat jatuh, ya, dan sekarang rupiah menguat lagi. Tentu stabilitas nilai tukar ini akan penting, dan itu fungsi BI untuk menjaga, diantaranya adalah tentu menurunkan suku bunga, karena suku bunga yang rendah ini juga akan menstimulasi kegiatan bisnis, ya. Mereka yang punya beban utang tentu bebannya akan berkurang, dan masyarakat secara umum termasuk dunia bisnis akan mulai melakukan pinjaman-pinjaman ke bank, ya, dan dengan sendirinya akan mendorong geliatnya usaha kita. Baik, artinya apabila ternyata pemangkasan suku bunga ini lebih cepat, dunia usaha sudah siap untuk berekspansi secara agresif. Ya, saya kira tidak mesti agresif, ya, tetapi sudah mulai menggeliat lagi, ada harapan yang lebih baik, ya. Soal agresif atau tidak tentu bukan hanya suku bunga yang menjadi perhitungan, ya, kondisi ekonomi global, kemudian juga geopolitik global yang masih tentu belum bisa dipastikan, ya, seberapa jauh. Tetapi tentu kalau ekonomi di Amerika, ya, kita berharap akan mengalami perbaikan dengan The Fed menurunkan suku bunga, ya, tentu ini punya dampak bagi negara-negara lain, ya, karena peran dari Amerika ini kan cukup besar dalam GDP dunia. Sehingga kalau Amerika ekonominya membaik, tentu akan punya dampak positif bagi negara-negara lain seperti Jepang, Eropa, Cina, di mana mereka itu merupakan partner dagang kita. Baik, kita akan beralih ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau Anda sendiri menilai sebesar apa kemungkinan Bank Indonesia siang nanti akan melakukan pemangkasan suku bunga? Kalau menurut saya, penurunan di hari ini kemungkinan hanya 10%. Dan saya masih melihat bahwa kemungkinan akan tetap dipertahankan di 6,25%. Kenapa? Pertama, walaupun inflasi kita di 2,13%, tetapi kalau kita lihat juga rupiah sebagai sasaran antara BI itu pergerakannya sejak awal tahun sampai sekarang relatif didorong karena pergerakan dari USD Index sendiri. Dan kita lihat penurunan USD Index yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini yang mendorong rupiahnya terapresiasi sangat kuat. Saya pikir nggak ada alasan fundamental yang sangat bagus, ya, untuk rupiah terapresiasi sebenarnya. Kita lihat misalnya dari trade surplus kita hanya 0,46 billion di bulan Juli. Itu merupakan yang terendah sejak bulan Mei 2023 lalu. Kedua, kita lihat juga karena akun defisit masih berlangsung dari second Q 2023. Sehingga tidak ada dorongan likuiditas lebih banyak ke dalam negeri. Hal ketiga, ada risiko defisit fiskal juga yang akan lebih besar di APBN 2024 ini. Sehingga saya juga khawatir kalau kita terlalu cepat untuk menurunkan suku bunga acuan atau ahead the curve dari The Fed, saya khawatir nanti ada capital outflow. Padahal kita baru merasakan capital outflow dalam 2 minggu terakhir. Itu sih menurut saya, Mbak Aneke. Baik, artinya dengan penguatan yang rupiah yang menurut Anda ini didasari karena pelemahan dolar indeks begitu, ada potensi jika memang dolar indeks ini kembali lagi melesat, maka rupiah akan segera terdepresiasi signifikan. Iya, setuju. Karena kan resiko dari USD Index sekarang kan gara-gara resesi, ya. Gara-gara sum rule indeksnya yang naik lebih dari 0,5. Saya juga khawatir kalau nanti kalau kita buka lagi sum rule index itu kan karena unemployment rate-nya naik 0,2%. Dan kalau kita buka lagi ternyata ada participation rate juga yang naik. Jangan-jangan ini bukan karena unemployment rate saja yang jadi dorongan kenapa resiko resesi di US naik, tapi juga karena orang yang pengen bekerja juga lebih banyak. Ini yang mendorong, ya, resiko resesinya. Tapi kalau kita lihat lagi,
Resiko resesi lain kayak inverted yield curve misalnya, itu dari Maret 2022 sudah berlangsung sampai saat ini toh tidak ada resesi di US. Malah ekonomi US masih tumbuh 2,7, bahkan tahun ini diperkirakan 3,1%. Saya juga khawatir pada saat ada resiko resesi yang hilang di US, ekonomi mereka membaik, tiba-tiba USD Index yang naik, ya rupiahnya bisa tiba-tiba anjlok atau terjadi capital outflow setidaknya di Indonesia. Jadi saya pikir mungkin BI harus sedikit menahan diri mungkin untuk hari ini ya, Mbak Anike.